Oke, hari ini kita akan belajar penggunaan Overleaf. Overleaf ini seperti yang saya sampaikan kemarin adalah aplikasi untuk membuat karya ya, ilmiah, karya tulis. Karya tulis itu nggak harus ilmiah. Karya tulis yang konteksnya itu aplikasi berbasis coding dengan tujuan dan manfaat yang sudah saya jelaskan kemarin. Terus untuk teman-teman pertama-tama silakan login terlebih dahulu atau sign in. Sign in sama login rasanya gampang ya, nggak perlu saya jelaskan secara detail. Jadi ke overleaf.com, dilihat yang ini. Silakan diketik kalau mau praktekkan. Saya pelan-pelan banget jelasinnya. Terus bagi yang belum punya akun sign up, bagi yang sudah login. Nanti ketika sign up ini saya sudah punya akun ya, jadi dia langsung bisa keluar, makanya saya nggak bisa praktekkan. Nanti dia ada pendaftaran ringan kok, nggak berat-berat banget. Ini saya tunggu semenit lah ya, semenit 2 menit untuk untuk pelaksanaan, untuk memulai. Sembari itu saya jelaskan beberapa bagian, di mana di sebelah kiri ada beberapa bagian tampilan awal ketika teman-teman sudah login. Di bagian kiri ini ada menu-menu untuk memulai projectnya, mau dari baru atau membuka project yang kemarin atau file yang kemarin yang baru dibuka, atau semua project. Terus habis itu your project, file yang baru yang kalian bikin sendiri. Terus habis itu arsip, share video ini yang di-share sama orang lain ke kita, arsip yang kita arsip, terus sampah. Terus ada new tag, ini untuk membuat folder ya, bikin folder khusus kayak gitu. Terus add affiliation ini untuk menambahkan instansinya teman-teman kalau dibutuhkan, tapi karena memang kita hanya pengenalan saja untuk aplikasi ini, tidak akan bisa menamatkan, maka tidak perlu diklik. Kemudian setelah itu di bagian kanannya ada fitur lainnya yang konteksnya itu tampilan dasar dari hampir sama kayak tampilan awal ketika teman-teman buka Word. Yang pertama ada file yang teman-teman pernah bikin, yaitu ada fitur and benefit. Ini kalau misalkan teman-teman mau mengupgrade ya, karena ini gratisan tapi tetap ada berbayarnya. Terus template sama plans and pricing, ini ketika teman-teman mau beli. Terus setelah itu di bawahnya ada marketing rekomendasi teman-teman beli, bisa di close. Nah di sini tadi ada 5220, ini file yang sudah saya bikin sama file dasar dari teman-teman bikin akun. Nah di sini nanti teman-teman setelah tampilan kayak gini, karena memang kita belajarnya adalah membuat project bukan mengubah template, maka teman-teman bisa klik new project di sini. Silakan diklik new project. Kalau misalkan nanti belum sampai seperti apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung komentar aja. Ini bisa on mic sendiri kan kalian ya, nggak harus saya yang izinkan kan. Coba sih on mic satu orang. Halo, nggak bisa on mic kah? Jangan cuekin saya. Halo, nggak bisa on mic kah? Coba kalau nggak bisa di chat dong atau di WhatsApp. Oh, ini belum ada yang nyoba on mic. Oh, ternyata Google Chrome-nya saya mute. Sudah. Harusnya sudah keluar. Coba sih tes satu lagi. Halo. Oke, sudah mantap. Gimana? Sudah bisa saya lanjut atau mau menanti dulu karena belum sampai tahap ini? Oke, saya lanjut ya karena nggak ada respon. Oke, nah. Sebentar, Bapak. Gimana? Sebentar. Masih sign up ya? Silakan untuk sign up. Itu kan ada create a new project, terus dipencet ada kayak pilihan lagi itu. Tampilan awalnya beda ya? Tampilan awalnya beda karena saya udah ini fotoin atau screenshotin, kirim ke WhatsApp, nanti saya kasih tahu. Soalnya kalau share screen lebih kalau pertanyaan singkat kayak gini share screen malah ngabisin waktu. Bapak, ini dipencet apa?
Yang mana? Saya nggak bisa lihat. Oke, bisa. Kelihatan kok, Kak. Mana? Oh, sebentar. Tidak. Bisa. Bisa. Before. Jauhin, nggak kelihatan saya. Hmm. No never kan nggak pernah pakai toh? Ya, pernah. iya. Terus continue. Ya, Nah, ini. other. University sih. Ya boleh. Aduh. Skip aja itu Cita bisa. Bisa kan nih? Di bawah. Oh, itu skip. Oke, nah itu tampilannya sudah sama. Nanti teman-teman klik create now a project, new project. Klik aja. Nanti harusnya tampilannya seperti apa ya setelah itu ya? Saya kok lupa ya. Harusnya nanti tampilnya kurang lebih layar baru ya. Maksudnya ada opsi blank object dan lain-lain. Nah, teman-teman milih yang blank project, terus dikasih nama filenya. Nanti kalau sudah, teman-teman akan buka tampilan yang sama kurang lebih kayak saya. Sudah aman? Saya lanjut ya. Oke. Di sini ada beberapa tampilan yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, yang bagian kiri sama bagian atas tidak perlu saya jelaskan ulang karena kemarin sudah. Di sini muncul beberapa tampilan baris ya. Dari 1 sampai 15. Ada tampilan baris dari 1 sampai 15. Untuk yang baru gabung silakan daftar overleaf, harusnya bisa, masih ngejar. Nah, di sini tampilan pertama di baris 1 dan 2 ada dokumen kelas. Ini deskripsi dari dokumen apa yang mau kita bikin, artikel. Ya sudah, diklik artikel aja. Terus as package ini jadi gini, dalam coding fungsi-fungsi yang akan digunakan, fungsi-fungsi itu rumus-rumus ya, tapi rumusnya bukan dalam bentuk matematika, rumusnya dalam bentuk coding. Itu kadang kita harus pakai package atau pakai modul atau pakai pak-pakan yang sudah disediakan gitu. Nah, pak-pakan itu nanti kita akan panggil terlebih dahulu. Oh, saya mau pakai pak ini gitu. Nah, di sini ada use package, as package grafik. Jadi kita bisa pakai grafik. Tapi nanti kalau misalkan kita mau nambah pak-pakan lain atau menambah fitur lain, itu kita bisa klik kita bisa ketik lagi yang lainnya. Misal nanti kita mau pakai bibliografi kan ya, daftar pustaka dan daftar pustaka dan daftar footnote maksud saya. Itu bisa diklik, bisa dipilih as package kayak gitu. Tapi tampilan awalnya kayak gitu. Terus habis itu di sini ada beberapa tulisan template dari artikel. Yang pertama adalah title. Title ini judul. Jadi kalau misalkan kita kepengen menulis judul, kita tinggal ganti di title-nya ini. Misalkan contoh penggunaan latex. Nah, kalau kita kepengen menampilkan bagaimana tampilan filenya, nanti teman-teman klik recompile. Ini masih loading ya, karena memang dia menyesuaikan isinya. Nah, dia langsung berubah. Contoh penggunaan latex. Terus di bawahnya ada author. Author ini adalah penulisnya siapa. Karena memang akunnya saya Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, maka nanti tertulisnya Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, ketika teman-teman mau mengganti isinya, itu yang diganti yang di dalam kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini kurung keriting kalau dalam bahasa lain. Dan yang harus diganti bagian ini. Dan kurung kurawalnya harus ada. Kenapa? Karena satu coding kayak gini, satu perintah kayak gini, itu dia diawali dari sama kayak Excel ya, sama dengan sum terus buka kurung tutup kurung. Nah, ini sama. Tapi dia bukan untuk pengukuran atau perhitungan, dia untuk penulisan kayak gitu. Termasuk author ini nanti teman-teman ketika kepengen mengganti namanya, karena memang defaultnya adalah nama Gmail. Nama Gmail kan kadang random ya. Nah, di sini bisa kita ganti tulisannya. Kayak gitu. Terus kita membahas tentang artikel ya.
Artikel itu berarti umumnya dia mempunyai beberapa bagian. Mempunyai beberapa bagian adalah yang pertama ya. Yang pertama itu ada judul dan penulisnya ya, dan tahun ditulisnya. Terus habis itu ada bagian bawahnya itu mulai masuk dokumen. Jadi ini judulnya. Judulnya kan tanpa cover ya kalau artikel. Ini bagian judulnya. Terus mulai masuk dokumen. Nah, ketika mulai masuk dokumen, kita mengklik perintah dasarnya dulu, begin dokumen. Begin nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana. Ini memulai dokumen. Terus nanti setelah dokumennya selesai, itu end dokumen. Seperti itu. Nah, end dokumen dan begin ini merupakan perintah untuk ini isinya. Pun demikian, misalkan teman-teman mau memasukkan nanti daftar pustaka gitu. Nanti dimulai dulu dengan begin bibliografi, ya beberapa rumus yang nanti kemudian dipakai ya. Tapi secara keseluruhan abstrak, metode penelitian, terus habis itu kalau di jurnal itu ada abstrak, terus ada latar belakang itu dalam bahasa Inggris adalah introduction, terus habis itu ada metode penelitian itu metode, terus habis itu ada result hasil, dan discussion analisis, hasil itu data dan analisis itu discussion, terus habis itu daftar pustaka itu masuk ke dalam dokumen. Jadi pastikan begin dokumen, end dokumen ini ada di bagian akhir. Setelah itu make title. Ini ketika kita perintahkan dia untuk make title. Terus setelah itu di sini ada section ya. Section itu part-part atau bagian-bagian. Jadi kalau di Word kemarin kan kita belajarnya header ya. Nah ini konteksnya sama kayak header. Ketika kita memberikan section, maka nanti tertulisnya adalah headernya seperti itu. Nah, karena artikel biasanya didahului dengan abstrak, maka kita harus menuliskan abstrak gitu. Jadi untuk menuliskan abstrak secara otomatis, karena abstrak ini merupakan bagian yang bukan mempunyai format ya. Maksudnya mempunyai format itu kan kadang abstrak ditulisnya spasinya 1, tapi yang lain spasinya 1,5 gitu. Jadi dia bagian khusus gitu. Bukan teks biasa, bukan section biasa, bukan section. Nah, itu maka kita mulai dulu dengan kita menuliskan terlebih dahulu dengan mengeklik begin. Nah, ini miring kiri ke kanan ya, miring kiri ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah itu ada di atas tombol enter, di bawahnya tombol hapus. Nah, itu nanti kita klikkan itu dulu untuk memulai perintah kalau di dalam Excel ini sama dengan. Terus habis itu kita klik begin dulu, memulai, terus kurung kurawal itu yang pakai shift ya, terus habis itu kotak itu, kurung kotak itu yang di bawahnya sama plus. Terus kita klik abstrak dengan bahasa yang benar gitu, karena kalau salah nanti bisa tidak sesuai gitu. Begin abstrak ketika kita kepingin memulai abstrak. Terus kenapa kok dia merah? Karena N-nya ini kalau dilihat dia mengakhiri dari dokumen, sedangkan begin pertamanya adalah abstrak. Begin terdekatnya adalah abstrak. Sehingga setelah begin ini kita juga harus membuat N dari abstraknya. Kayak gini. Nah, maka errornya akan hilang. Karena sudah jelas, ini kayak kurung pertama, terus kurung buka pertama, ini kurung buka kedua. Nah, kita harus mengasih kurung tutup 2 kali. Yang pertama adalah untuk abstrak, N-nya, terus habis itu untuk dokumennya. Nah, setelah itu, isi dari abstrak kita tuliskan di dalam sini. Ini adalah abstrak dari makalah ini. Ini misalkan contoh ya. Terus kita recompile untuk melihat hasilnya. Nah, nanti muncul abstraknya karena memang dia default, artikel dia ada di tengah, maka dia bisa di tengah. Nah, kalau misalkan kita mau mindahnya ke kiri, maksudnya kita mau ganti abstraknya di kiri dan lain-lain. Nah, kembali ke pernyataan saya kemarin.
Ini sambil nganu ya, sambil saya jelaskan, saya nunggu teman-teman yang nulis. Sama seperti yang saya jelaskan kemarin, terkait isi dan format penulisan abstrak ini, bagaimana spasinya, bagaimana dimulainya dari kanan dan kirinya, itu sudah ada bagiannya sendiri. Kayak seperti yang saya contohkan kemarin ya, ada coding yang lebih panjang daripada isinya. Nah, kita sekarang hanya sebatas penggunaan saja. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan template gitu. Jadi template yang isi teksnya, template itu nanti yang diganti adalah isi teksnya, main dari teksnya. Nanti ada format sendiri ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, itu formatnya beda lagi sendiri. Nah, kita hanya mengedit main teksnya kayak gitu. Karena ini emang rumit banget. Ini saya jadi pelan-pelan banget gitu karena emang rumit gitu. Nah, setelah kita menulis abstrak dengan paragraf yang harusnya panjang ya, karena abstrak memang terisi dari beberapa kalimat. Setelah itu kita bisa kasih keyword dengan cara sama, begin, terus buka kurung, keyword. Oh salah. Keywordnya, tanpa keyword. Jadi abstrak. Kemudian kalau misalkan kita lagi mengkoreksi atau menulis bersama atau memberi keterangan, itu nanti istilahnya keterangan yang tidak muncul gitu. Kita mau kepingin memberikan komentar lah. Komentar kalau di Word itu kan memang nggak muncul di dalam teks ya. Ini kita bisa mendahului dengan menekan tombol persen. Tombol persen itu di atas 5, jadi menekan shift dan 5. Nah, nanti kita bisa kasih abstrak, misalkan kita komentar atau memberikan keterangan gitu ya kepada orang yang review. Abstrak belum usai karena penelitian belum mendapatkan kesimpulan. Abstrak kan harus berisi kesimpulan juga ya. Nah, ketika kita menulis ini nanti tampilannya menjadi hijau. Hijaunya sama kayak perintah yang di atas, tetapi secara tampilan nanti dia tidak akan keluar karena memang dia dianggap komentar. Nah, ini kan harusnya di atas tulisan ini adalah abstrak, ada abstrak belum usai ya. Ini dikasih persen. Persen ini untuk memberikan keterangan bahwasanya kita sifatnya ini adalah komentar. Oke. Nah, setelah abstrak biasanya ada bagian-bagian yang dia digunakan untuk artikel. Jadi ada introduction. Nah, ini enaknya misalkan kita mau ngasih enternya banyak itu nggak apa-apa, nggak tampil gitu di sana. Dia yang tampil itu ya setelah perintah ini. Ada section introduction. Nah, ini nanti tampilannya dia langsung angka ya, defaultnya. Tetapi nanti ketika kita kepingin ngerubah, kita ngerubah formatnya. Tapi karena kita memang hanya mengubah isinya, kita nggak perlu mempelajari itu. Nah, nanti kalau kita setelah menulis introduction, biasanya kan ada bagian-bagian lain ya. Seperti yang saya aturkan tadi. Setelah introduction itu nanti dia ada metode ya. Nah, ini cara yang sama kita masukkan section. Jadi ini heading gitu. Ini heading, terus kita tulis metode kayak gini. Ini pokoknya yang di dalam kurung kurawal itu nanti dia akan keluar di teks kayak gitu. Tetapi yang warnanya hitam. Kalau yang warna hijau itu sebagai perintah. Setelah metode misalkan ada result. Berarti kita menuliskan cara yang sama, section. Terus buka kurung. Result hasil data yang kita analisis, terus section untuk discuss. Nah, keempat bagian ini biasanya ditulisnya dalam bentuk paragraf tanpa perlu memasukkan numbering atau tanpa memasukkan numbering atau tanpa memasukkan bullet. Nah, ketika teman-teman ingin memasukkan numbering, jadi kayak nomor gitu ya, kayak nomor 1, 2, 3 misalkan di conclusion ya atau kesimpulan. Nah, kayak gini. Nanti kan muncul di bagian bawah itu conclusion itu kita kasih kesimpulan ya. Kesimpulan kan biasanya punya ini ya, punya angka-angka tersendiri, kesimpulan ke-1, kesimpulan kedua, ya walaupun bisa disampaikan dalam bentuk paragraf. Nah, ketika kita kepengen bikin numbering,
ini itu kan bagian tersendiri sama kayak abstrak gitu. Jadi dia bagian khusus gitu. Ini bagian khusus juga tapi menunya section. Nah, untuk memberikan numbering kita harus memulai dengan ini kalau misalkan teman-teman kepengen masuk, oh ini bagian dari conclusion, terus habis itu kita kepengen memasukkan masukkan ke dalam sedikit penjorok supaya kelihatan. Nah, ini tinggal diklik tab ya. Terus kita klik numbering dengan memulai dengan perintah begin. Begin dulu. Ntar ada anak mau masuk. Mana tadi yang mau masuk? Kok nggak gitu? Oh ini. Kok nggak ada? Nah, ketika kita klik begin ini, kita memulai numbering. Nah, numbering itu untuk kodenya enumerate ya. Enumerate. Kayak gini. Oh, dia nggak keluar rekomendasinya karena memang harusnya dalam bentuk kurung kurawal. Nah, kalau misalkan kita mau ngeklik ini ya, kita sudah tahu, kita sudah benar gitu, mau ngeklik enumerate. Kan tadi kita lagi mengeklik kan enumerate gitu. Nah, di sini muncul rekomendasinya. Kita bisa klik tab di sebelah kiri atasnya caps lock. Nanti dia langsung keluar semua bagiannya, termasuk enumerate-nya. Kan tadi diawali dengan begin, terus habis itu diakhiri dengan end ya. Termasuk pun abstrak tadi. Kalau misalkan kita pakai cara yang sederhana ya tinggal klik begin, apa yang mau kita masukkan, misalkan abstrak. Nah, itu tinggal kita klik tab gitu. Nanti dia muncul semua bagian-bagian yang akan masuk jadi satu kesatuan kayak gitu. Jadi bisa diklik tab. Nah, enumerate ini nanti kita muncul ini baru muncul kode baru, yakni pemasukan item. Nah, ketika kita memasukkan item, ini berarti merupakan kode untuk kita memberikan, oh ini nomor 1, ini nomor 2. Cuman itemnya itu tidak muncul 1, 2, 3-nya. Itemnya itu hanya sebatas informasi aja. Oh ini urutan dan lain-lain. Maksudnya ini numberingnya kayak gitu. Numberingnya saya mulai. Nah, nanti ketika kita kepengen memasukkan numberingnya, teman-teman bisa langsung saja ke pengetikan gitu. Misalkan pembahasan pertama gitu ya. Pembahasan pertama. Terus misalkan saya memasukkan item kedua. Terus habis itu, oh ini jangan lupa dikasih ini ya. Dikasih buka kurung tutup kurung. Oh nggak usah karena ini teks sudah masuk gitu. Item 1 titik gitu. Terus habis itu pembahasan pertama, yang kedua pembahasan kedua. Nah, nanti kita tinggal di-compile aja. Kemudian muncul dia nanti numbering di sebelah kanan, pembahasan pertama dan pembahasan kedua. Ini salah satu cara untuk memanggil enumerate. Nah, untuk bullet itu memang sangat jarang digunakan ya. Untuk ininya untuk artikel. Tetapi tetap saya ajarkan. Jadi misalkan di result ada beberapa data yang dia tidak bisa disajikan dalam enumerate gitu atau penomboran. Nah, sehingga kita akan memasukkan dia dalam bullet. Bullet itu poin-poin, titik-titik gitu. Nah, kalau di dalam Word itu dia yang ini, saya contohkan di Word juga. Kalau di Word itu dia yang ini. Nah, ini numbering, ini bullet. Nah, ketika kita kepingin masukkan bullet, kita memasukkan perintah yang sama, yakni begin ya. Didahului dengan begin. Terus habis itu nanti kita klik perintahnya adalah itemize karena dia item ya. Terus kalau sudah keluar kayak gini tinggal di tab aja, nanti keluar semua dia and itemize-nya. Terus habis itu kita masukkan itemnya. Nah, ini misalkan data pertama. Ini saya ganti kesimpulan ya supaya masuk. Nah, data pertama. Terus saya memasukkan item baru gitu. Atau numbering baru. Ya ditulis saja data kedua kayak gitu. Nah, ini merupakan cara untuk memasukkan numbering dan bullet. Nah, ini bisa kelihatan ya. Hasilnya di sebelah kanan sudah sesuai. Yakni ada
data pertama, data kedua, result, discuss, and conclusion. Konklusi. Nah, itu bagian-bagian yang paling basic dari penggunaan LaTeX. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan paragrafnya, sebenarnya ya tinggal dimasukkan saja. Misalkan di introduction ini ya. Introduction ini latar belakang. Ini adalah latar belakang dari penelitian ini. Dan nanti kita tinggal di-compile aja. Dia udah muncul lagi tuh langsung di bawahnya. Terus misalkan data pertamanya kita mau masukkan teks gitu, nanti kita bisa tulis data pertama adalah titik. Terus data kedua adalah titik. Nah, Pak, kecepatan. kecepatan sampai mana kamu? Ya. Aku masih sampai itu 21 data kedua. 21 data kedua itu maksudnya apa? Tapi aku masih mengikuti sampai nomor 21 itu dong. Oh iya. Ya, diikutin aja. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran dari penggunaan bullet dan numbering. Ini masih basicnya ya. Nanti masukkan daftar pustaka, masukkan gambar dan lain-lain jadi rumit lagi. Oke. Kemudian ketika teman-teman membuat pembahasan kayak gini juga akan berkaitan dengan isi yang lainnya. Isi yang lainnya itu selain daripada teks adalah adanya gambar dan tabel. Kalau dilihat di sini nggak ada menu tabel. Nah, ada sih tabel di sini. Tapi Bapak ngapunten. ya, Itu kan sebelahnya PN kan keluar nggih. Saya kok mboten loh. yang mana nak? Ya Punya itu yang saya kita internet juga bagikan nggak itu loh, keluar, Pak. Pak. Terakhir nomor 1. Fotokan aja satu-satu, nanti saya komen yang mana yang dibahas, yang mana yang saya jawab. Yang sebelah kanannya nggak keluar ini, yang ini, yang contoh penggunaan LaTeX ini. Ininya kanan. Oh, yang kanan. Kalau itu tampilannya di sini, Mbak. Layout, terus habis itu dipilih editor and PDF. Di kanan atas ini ada layout, terus editor PDF. Sudah keluar? Sudah, Pak. Udah sesuai? Oh, nggak keluar tulisannya, di recompile, Mbak. Klik yang hijau ini, nanti dia supaya berubah datanya. Udah keluar? Sudah. Oke, itu untuk mengeluarkannya ya, klik recompile. Nah, setelah ini semua kita pahami, ini bagian teks ya, kita juga harus memasukkan tabel dan gambar. Nah, ketika kita kepingin masukkan tabel dan gambar, di sini tidak ada fitur yang dia langsung gitu, ada sebenarnya. Misal di discuss ya, kita memasukkan tabel gitu. Di sini kita nge-generate tabel. Ini ini AI ya, model AI gitu. Tapi kita bikinnya ya kayak gini. Di misalkan create, apa tadi tulisannya create Bentar, tabel. Pak. Maaf, tadi tabelnya sebelah mana ya? Yang ini keluar nggak? Di sini, yang ini, bagian ini. Nggak keluar ya? Nggak semuanya keluar ini kelihatannya. Nggak ada. Oke, berarti saya kasih tahu yang manualnya. Ya, saya kasih tahu yang manualnya. Oke, ini numbering dan isi ya. Setelah itu teman-teman membuat tabel, memasukkan tabel dan gambar. Nah, ketika memasukkan tabel, dia emang tidak ada tampilan untuk memasukkan tabel kayak Microsoft Word gitu, nggak ada. Karena memang tabel harus di coding. Nah, cara codingnya adalah kita sama seperti tadi, memulai dengan kalimat begin, terus habis itu saya majuin dikit ya supaya kelihatan. Begin, terus buka kurung, tabel. Nah, nanti kalau sudah keluar gini kita tab. Nah, nanti dia keluar semua nih fiturnya. Jadi kita nggak usah ngetik.
Oke, jadi saya ulangi lagi. Ketik begin, terus habis itu buka kurung kurawal, kita klik table. Nah, ini sebelum kita enter, kita klik tab, nanti dia keluar semua. Oke, di sini saya jelaskan coding-codingnya. Centering, ini ketika kita kepingin tabelnya itu ada di tengah. Jadi sebelum bahas isi tabelnya, kita posisikan dulu tabel itu ada di tengah. Kita recompile dulu ya, nanti dia berubah. Nah, ini tabelnya. Terus setelah itu di sini muncul begin tabular. Nah, ini kita mulai mengetikkan mengetikkan format dari tabelnya. Jadi kita bikin tabular itu kotak-kotak. Nah, ini ada C dan C. C ini center. Jadi isi dari tabelnya itu di satu kotak, nanti di tengah. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nulis L, nanti dia di kiri, kalau R di kanan. Nah, jumlah C ini merupakan jumlah tabelnya ada berapa. Misalkan 2, berarti kita nulis C-nya 2. Tapi kalau misalkan 3, kita bisa tambah C. Tapi sebelum menambahkan C, kita nambah garis lurus. Garis lurus itu yang ini, yang garis miring tadi, tapi ditekan shift. Kita tekan C lagi. Kayak gitu. Jadi ini berapa banyak tabel yang mau kita buat. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul 3 tabel. Di sebelah kiri, di tengah, dan di sebelah kanan. Kayak gitu. Tapi sayangnya dia belum ada isinya karena memang teksnya belum kita isi. Tadi kan kita membahas tabelnya secara horizontal, secara kanan ke kirinya itu diisi dengan C dan C dan C ini. Kolomnya kanan ke kiri. Kalau dalam Excel itu A, B, C, D, E-nya yang kanan ke kiri. Kalau atas bawahnya tergantung dari seberapa banyak kita mengisi. Nah, seberapa banyak kita mengisi adalah dengan fitur di bawahnya ini dan. Jadi misalkan di sini bagian awal ya, saya mau nulis keterangannya adalah nomor gitu. Nomor, terus habis itu nama barang. Nah, di sini kan ada 3 ya. Ada 3 tabel ya, ada 3 baris ya, ada 3 kolom ya, 1, 2, 3 ini. Terus habis itu kita klik dan lagi supaya nanti dia keluar nama barang, terus habis itu jumlah, misalkan gini. Nah, bawahnya kita tulis isinya, nomor 1, nama barangnya misalkan laptop, jumlahnya misalkan 3. Kita klik dan dulu. Nanti kita recompile, dia terus keluar. Nah, nomor, nama barang, dan jumlah. Kayak gitu. Ini tadi senternya, coba saya ganti ke R ya. Ke R, terus yang ini L. Nanti dia bisa kelihatan. Dia akan rata kanan, rata kiri, dan rata tengah kayak gitu. Dari LRC-nya ini. Oke. Nah, tampilannya kurang enak mas. Karena dia tidak ada pemisah antara judul tabel itu nomor, nama barang, dan jumlah ini dengan dengan tampilannya, nggak ada garisnya kan, biasanya ada garisnya. Nah, ketika kita kepingin masukkan garis tepi atas bawah, itu kita bisa masukkan perintahnya gini, line, jadi horizontal line kayak gitu. Di atas misalkan kita mau naruh garis horizontal di atas nomor, terus di bawah nomor, berarti nanti dimasukkan perintah yang sama, line, di tab. Terus kita recompile, nanti dia keluar garisnya kayak gitu. Terus yang bagian bawahnya misalkan nggak terlalu butuh tabel, nggak terlalu butuh garis, ya nanti kita masukkan, misalkan ini meja, jumlahnya ada 2 gitu. Kita recompile. Nah di sini tidak keluar karena memang dia belum dianggap sebagai baris baru. Ini kan nomor 2 ya. Misalkan di sini saya ganti AB lah, biar kelihatan. Atau merek. Ini 1 dulu. Ngeheng. Ini 1, saya ganti merek ya. Ini saya tulis Asus. Terus habis itu mejanya misalkan merek
merek apa ya, misalkan mereknya Vario gitu untuk meja. Nah nanti dia akan munculnya kayak gini. Asus setelah itu duanya dia langsung naik ke atas. Hal ini terjadi karena kita belum kasih pemisah. Oh, teks ini selesai, kita kasih pemisahnya adalah garis miring 2 kali kayak gitu. Baru nanti dia masuk ke tabel bawahnya. Pun demikian kita memasukkan tabel ketiga. Nah ini kita klik dulu miring 2 kali, baru kita masukkan data yang lainnya. Misalkan ini data yang lain ya, dan mobil mereknya misalkan Adidas itu. Nah nanti di akhirnya pun kita klik 2 kali kayak gini untuk memastikan dia sudah selesai gitu satu barisnya. Nah nanti dia muncul. Nah baris ke bawahnya seberapa banyak muncul tergantung dari teks yang kita tuliskan. Setelah itu di bagian bawah dari tabel ada muncul caption. Nah caption ini teman-teman, dia akan otomatis gitu. Penomorannya secara otomatis tabel 1, tabel 2 dan lain-lain. Kadang misalkan kita kepengen pakainya tabel biasa dalam bahasa Indonesia gitu, bukannya table gitu. Nah itu nanti di dalam pemformatan itu sudah pasrah aja ngikut. Nah nanti di sini baru bisa ditulis deskripsi atau caption dari tabelnya. Misalkan ini tabel inventaris gitu, tabel inventaris gitu. Nanti dia tinggal diklik aja, di recompile dia keluar. Kayak gitu. Kurang lebih gambaran dari bagaimana penggunaan tabel. Oke. Terus habis itu kita mau masukkan gambar. Nanti setelah masukkan gambar saya minta on cam dulu ya. Saya absen. Terus habis itu nanti kita masuk ke materi terakhir untuk bikin daftar pustaka. Dia mau ngapain tadi saya? Oh iya, masukkan gambar. Nah, ketika mau masukkan gambar, kita nggak bisa masukkan gambar itu langsung drag and drop ke sini, nggak bisa. Karena dia ini basisnya adalah coding. Sehingga untuk memasukkan gambar, kita pakai cara yang sama. Seperti apa yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya. Untuk memasukkan gambar, kita harus mendahului. Kita harus memasukkan perintah bikin gambar dulu. Jadi kita mulai lagi bikin, terus kita masukkan figure ya sebagai gambar ya. Terus kita tab, nanti muncul semua nih keterangan-keterangannya. Centering, gambarnya dibikin tengah. Terus include grabbing, jadi dia dibikin lebarnya setengah dari gambar aslinya. Terus dari gambar aslinya. Terus habis itu line white ini nanti dia lebarnya gitu, lebarnya sama kayak ini. Tapi ini perintah akhirnya. Terus caption. Nah, di sini nanti ada perintah figurnya enter label untuk memasukkan gambar kayak gitu. Lantas di bagian mananya kita memasukkan gambar? Yang pertama-tama untuk masukkan gambar kita harus memilih terlebih dahulu gambarnya. Nge-upload dulu. Nge-uploadnya kita klik upload di kiri atas. Terus habis itu kita bisa drag and drop ke sini untuk memasukkan gambarnya. Pak, maaf gambarnya mati-mati, Pak. Gambarnya saya mati-mati, share screen-nya saya mati-mati gitu tak? Iya. Share screen-nya saya mati-mati. Sekarang sudah lancar? Lancar, mboten, Pak. Itu mati. Jaringan di sampean berarti, Mbak. Yang lainnya lancar kok. Pak, cara Lancar, Pak. Cara apa, Mbak? itu upload gambarnya. Ya, cara upload gambarnya itu di pojok kiri atas ada gambar upload ini ya, yang gambar panah ke atas, diklik upload. Terus kita drag and drop aja atau klik select a folder ini. Atau select a file ya, karena kita mau memilih file ya. Kita masukkan gambar bebas. Ini file-file saya ngoreksi punya kalian.
Kita pilih gambar bebas, terus kita masukkan, terus kita open. Nanti muncul di sebelah kiri. Nah, gambar ini baiknya kita ganti dulu namanya menjadi nama singkat gitu. Misalkan ini gambar 1. Nah, udah ya, dikasih nama gambar 1. Untuk mempermudah pemformatan gambar, kita masukkan gambar ini dalam folder baru. Kita tulis misalkan di sini gambar gitu ya. Gambar, create. Belum bisa gambarnya. Apa? Gimana, Mbak? Aman? Oke, kalau Sebentar. gambarnya udah keluar, di drag and drop nanti di sebelah kiri. Oke, nggak ada. Belum Pak, browser besok. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ulangi lagi. Belum keluar Pak. Gambarnya belum keluar apanya? Fotoin coba, kirim ke grup supaya saya tahu kalian sampai mana. Atau screenshot nggak apa-apa. Pokoknya saya kelihatan gambar. Saya nunggu gambarnya ya, saya tunggu teman-teman ya. Kalau emang nggak keluar, maksudnya tadi ada yang bingung. Ada yang bingung, nah itu perlu saya lihat dulu sebelum saya mulai. Jadi, gimana? Masih ada yang error atau sudah nggak ada error? Kok di wah ini Gambarnya nggak muncul, Pak. gambarnya nggak muncul. Teman-teman bukan yang milih sebentar. Gambarnya nggak muncul itu upload. Atau drag and drop aja gambarnya. Ini kelihatannya teman-teman select folder deh. Iya, bukan yang select folder nak. Yang select file yang ini. Select file baru nanti muncul gambar gitu. Kalau folder mah nanti dia satu folder yang diupload. Jadi diklik dulu, di close saja, terus klik baru, terus select file ini. Kita memilih satu file. File itu sudah ya? Sudah Pak, makasih. Yuk, select file. Terus habis itu kita cari gambarnya, kita masukkan. Nah, gambarnya ini awalnya dia terpisah gitu di bawah. Supaya gampang, semua gambar kita masukkan ke satu folder. Cara bikin foldernya klik new folder. Terus nanti gambarnya kita seret aja masuk ke gambar ke foldernya. Nanti bisa kelihatan kayak gini. Jadi, posisi si gambarnya ada di dalam posisi gambar 1 ada di dalam folder gambar. Kayak gitu. Oke. Nah, kita memasukkan gambarnya di mana? Kita memasukkan gambarnya itu di ini tanda petik ini. Nah, ketika kita klik kayak gini nanti dia muncul identitas gambarnya. Pak, Kombinasikan. yang folder Pak, ulang yang Belum folder. bisa. Oke. Kita buka new folder dulu, terus kita kasih nama foldernya apa, dikasih gambar, nanti keluar gambar nih. Terus nanti tampilannya kayak gini setelah teman-teman membuat folder baru. Ada gambar, folder, terus gambar 1 ini. Terus gambarnya dimasukkan ke sini. Ditarik aja, ditarik ke atas gitu. Gimana, aman? Belum, Pak. Fotoin. Kalau ada yang nggak bisa, fotoin. Kalau belum, saya tungguin. Atau tampilin di kamera kayak si siapa tadi, lupa aku namanya.
cegular Pak. Habis nyarat foto terus diapain Pak? Kok Bikin fotonya folder. nggak masuk ya? Bikin folder. Udah tak masukkan. Upload kan habis bikin folder. Iya, terus gambarnya ini diseret ke dalam foldernya. Jadi dia masuk ke dalam folder. Ampun. Nggih. Habis itu ada kata-kata upload gitu. Mana coba lihat saya. Assalamualaikum. Sebentar Pak, bentar. Terus nggak keluar. Kamera aku bisa. Itu loh. Itu gak kena ya kameranya. Sabar guys. Cita, fotonya siapa? Nggak ada suara. Taruh kamera aku neng di. Pak Udin. Taruh. Sabar. Ini Pak. Kita Pak Itu. Ucupi. Kembali ke main text. Itu Ini apa ditulis tulisannya? apa enggak? Itu apa tulisannya itu? Yang hijau itu? Upload file. Ya, upload file, diklik. Ini tulisannya. Itu kan sudah ada. Overwrite itu kan numpuk. File lo wis ada, terus habis itu yakin kamu mau numpuk filenya. Coba lihat di kiri. Nah, itu kan sudah ada filenya. Fotonya Pak Udin. Pak Ucup ini. Oh, Pak Ucup. Oke, Ini yang di apa ini? grup. Main tag Pak. Iya, balik ke main text. Tapi Yang- mana? Enggak ada. Babs, Inkubert. Inkro agak ono ini. Tapi enggak ada kan di sini Pak. Nomor 43, Cita. 43. Ya, nomor 43. Terus Belum. di situ yang Include Pak. grafik tuh. Nggak tahu, kalau sama kayak saya 43, kalau nggak sama kayak saya ya beda lagi. Oke, saya 45. bahas yang WhatsApp dulu ya. Yang di WhatsApp ada kendala. Kendalanya adalah seperti ini. Harusnya tampak ya. Nah, ini kok nggak muncul? Kenapa? Kok ada notifikasi kayak gini? Kenapa? Karena ternyata gambarnya ada 2. Dia bingung ini. Ini perintahnya yang mana ini? Jadi dipastikan hanya ada 1 perintah ya. Bikin figurnya, terus habis itu captionnya. Jadi nomor yang di WhatsApp ini siapa ini? Mbak Delia ini nomor 40 sampai 43-nya dihapus, terus habis itu normal, Pak. Kalau kepengen muncul di kanan di recompile Mbak, tapi ada error di situnya jenengan. Gimana? Aman? Setelah dimasukkan filenya, kita masukkan nama gambarnya di setelah ini include grafik, terus habis itu nanti kita pilih nama gambarnya. Iya, gimana Mbak? Yang upload, bisa diulang upload gambarnya tadi, Mbak? Oke, saya mulai dari ngupload gambar. Gambar saya hapus ya dari awal ya. Iya, yang dalam kurung. Nggih. Oh, yang dalam kurung berarti gambarnya udah ke-upload. Sudah ada di sebelah kiri gambar. Sudah. Oke. Udah. Nah, kita kan ini perintah untuk setting gambarnya ya. Tapi belum memilih file gambarnya. Ketika kita kepingin memilih file gambarnya, kita masukkannya di mana? Kita masukkannya di dalam kurung kurawal. Di sebelah kanannya include grafik. Ini kan memasukkan gambarnya dengan settingan lebar kayak gini. Nah, gambarnya dimasukkan di sini. Diklik aja di sini, nanti dia ada rekomendasi gambar yang akan dimasukkan. Ada daftar gambarnya gitu. Terus di compile. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah. Oke ya. Itu kurang lebih gambaran dari bagaimana teman-teman akan membuat gambar dan tabel dan isi. Ini jadi tugas pertama, silakan di screenshot bagian ini semuanya, nanti diupload ke penugasan. Oke, karena kita sudah sebanyak ini materinya, maka kita absen dulu. 27 orang.
Ya gimana Aulia Wahyu M? Pak, tadi yang di screenshot itu apanya, Pak? Ininya overleaf-nya. Nanti dimasukkan ke Word, Word-nya diupload jadi tugas pertama. Tapi kalau misalkan satu Word mau ditulis 2 tugas ya nggak apa-apa. Kayak biasanya, kayak Mendeley, kayak Zotero. Kita screenshot ininya tuh aja. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Yang ada gambarnya di screenshot juga, Pak. Ya satu ini aja. Ini aja di screenshot. Kan nanti saya bisa bedakan yang mana yang dikerjakan, yang mana yang sedang di ini. Oke, saya absen dulu sebentar. 27 nggak masuk 1, sih tak pastikan dulu. Sing cowok-cowok ini biasanya yang nggak hadir ini. Piis ini siapa Piis? Pak Iris. Fairis. Oh ini banyak yang double-double ini ya. Satu dari HP, satu dari laptop. Ya setelah saya absen dulu. Saya buka listnya dulu ya. Oh salah saya, ini 2530. Yang nanti nggak kepanggil sama saya, langsung bilang ya. Maksudnya saya kan ngelihat namanya ini di Zoom, di Oke. Ade Suparta ada, Viva Nur Karoma ada, Ainur Rifah ada, Livatus Aisyah Huriatus Sani. Hadir Bapak. Di mana? Sorry, Aisyah Huriatus Sani di mana? Ulangi lagi, Nak. Pelan-pelan. Hadir Bapak. Bingung. Hadir. Oh, Ica. Nggih, Ica. Alifatus Zahra Fika ada. Asliatul Ma'wa ada. Aulia Dwi Rohmah ada. Aulia Rekyah, yang mana kamu, Nak? Aul Arelia ini tak? Iya, Pak. Oke. Aulia Wahyu Mulyaningrum ada. Berlian Putri ada. Cika ada. Cita ada. Nisa 24 ada. Nisa 25 yang mana? Sama Cita, Pak. Oke. Hadir, Pak. Yuk. Mana tadi absennya? Cita Nisa 25 ada. 24 ada. Delia ada. Nah ini. Dewi Karomatul ada. Edisti ada. Fadilatus ada. Fairis ini Piis ini tadi ya. Fairis ada. Fatohatun Nisa. Adakah Fatohatun Nisa? Gak ada ya? Kemana dia? Tumben? Apa emang jarang masuk dia? Fatia Elminaza nggak ada juga di sini. Ada Pak, ada. Oh iya ada, nggak kelihatan tadi. Febrina ada, Fikri Andika Wijaya ada, Fitria Ramadhani ada, Huzaifa nggak ada, Iklin Zahron Zahir ada. Oke, berarti yang nggak masuk Fatah Indonesia sama Huzaifa. Pak, ini ku Fatalatul Salok. Log out. Oh tadi ada. Jaringan. Oke, nanti semoga di absen kedua ada ya. Oke, seperti biasanya on cam bentar. Nih materi nggak saya mulai kalau teman-teman nggak on cam. Sampun, Pak. Belum, banyak yang belum.
Oke, saya screenshot dulu. Dah, beli off cam. Setelah ini kita akan materi membuat daftar isi, daftar gambar, terus habis itu daftar tabel, sama footnote dan daftar pustaka. Ini lebih rumit lagi karena codingnya kompleks. Oke, kembali ke laptop ya teman-teman ya. Di sini ketika kita kepingin bikin daftar isi, di bagian atas ya misalnya ya, sebelum title. Di sini kita masukkan keterangan dulu, rumus strip list of. Maaf, Iya, gimana Mbak? itu tadi saya salah. Main teksnya kehapus terus gimana, Pak? Ctrl Z bisa nggak? Bisakah Ctrl Terus Z? ada Hah? local file contents, show local file contents, atau reload editor. Mana kameramu hidupin atau share screen? Kamu pakai dua, satu dari HP, satu dari laptop kan ya? Kameramu hidupin salah satu. Bentar, tak pin dulu. Kok miying-miying ini. Wah, kelihatan Mbak. Ngeremeng banget itu gambarnya. Kabur banget. Nggak kelihatan. Share screen aja, share screen dari laptopnya. Saya tak stop share screen, stop sharing dulu. Nah, kalau udah dihapus yang bagian kiri itu nggak bisa dikembalikan, Mbak. Nggak bisa dikembalikan, jadi dia harus diketik ulang. Semangat Delia. Gak apa-apa. Ini udah screenshot kan ya? Belum, Pak, tadi mau screenshot terus kehapus itu gara-gara gambarnya nggak keluar. Oh, nggak bisa Mbak, harus ngetik ulang. Semangat ya. Yuk, semangat yuk. Nggak apa-apa, yang kedua setidaknya ada. Gitu. Nanti yang pertamanya bisa diklik. Berarti ini yang kedua bikin baru lagi. Iya, nggak ada itunya, nggak ada fitur Ctrl Z-nya bagi gambar yang udah kehapus. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Yuk, semangat ya. Bisa yuk, bisa. Oke. Terus sekarang kita mau bikin daftar mana tadi? Wah, gampang. Kita mau membuat, saya bersedih sih yang barusan hilang. Kita mau membuat daftar isi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menulis list of figure. List of Halo, saya terdengar nggak? Terdengar, tapi jangan cepat-cepat, Pak. Iya, maaf.
Nah ini perintahnya beda ini. Yang pelajari dulu sama yang sekarang beda ini. Untuk bikin daftar isinya. Dulu itu list of figures kayak gini. Tapi sekarang beda. Ntar ya. Coba lagi. Oke, cara bikin tabel isinya itu sama kayak ini ya. Table of content. Table of content itu ya daftar isi. Table of bahkan daftar isi pun berubah juga. Contents. Ini table of contents. Ini untuk bikin daftar isi ya. Jadi table of contents. Setelah bikin dokumen misalkan di bagian atas gitu ya, kita klik table of contents. Ini nanti dia jadi daftar isi. Di bagian halaman pertama. Terus habis itu misalkan kita mau masukkan tabel of figure-nya ya, maksudnya tabel daftar gambar. Kalau yang daftar gambar sama daftar tabel itu list of figure. Nah, dia muncul. Saya salah tadi. Ini untuk daftar gambar. Terus kalau tabel sama list of tabel. Terus di compile, nanti dia keluar daftar isi, daftar gambar sama daftar tabelnya. Jadi untuk masukkan daftar isi itu perintahnya cukup sederhana ya. Table of contents, terus daftar gambar list of figures, terus daftar tabelnya list of tables. Nah ini gampang banget ya, maksudnya nggak kayak biasanya kita kemarin bikin daftar isi ya. Sebenarnya kalau sudah pakai heading jadi gampang sih, tapi caranya sama. Dia masukkan perintah ini dulu. Ini untuk bikin daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menggunakan ini apa namanya? Kok lupa saya. Menggunakan daftar pustaka dan footnote. Nah, untuk memulainya karena footnote itu merupakan pakan ya, package yang khusus. Jadi dia harus dimasukkan dulu perintah untuk mengambil pak dari daftar pustaka atau footnote-nya. Caranya pertama adalah kita mengklikkan use package. Terus habis itu kita masukkan referensi, maka kita pilih dulu backend.
backend ini adalah ini ya, bagian paling belakangnya. Kita masukkan Biber, ini bibliografi. Terus ini maksudnya fitur bagian belakang ada daftar pustaka. Terus habis itu kita masukkan byte encoding. Ini untuk memasukkan rumus rumus datanya itu pakai UTF-8. Jadi diikutin aja lah. Diklik sama dengan UTF-8. Terus habis itu stylenya, nah ini stylenya ini. Stylenya ini kalau kita body note ya, itu ngekliknya nanti author, terus tahun, nama penulis, nama tahunnya, terus di sorting, sortingnya ini di sorting YNT, ini years apa ya, saya lupa YNT. Terus kalau di akhir rumus Excel itu kan biasanya ada true false-nya ya. Nah ini diklik true gini aja. Setelah itu di bagian belakangnya kita masukkan fitur apa yang mau kita pakai. Yang kita memasukkan itu bibliografinya LaTeX kayak gitu. Oke. Ini ketika kita kepingin memasukkan fitur footnote dan daftar pustaka. Oke. Kemudian ketika kita kepingin membuat pustakanya atau membuat file-filenya, itu membuat naskah ya. Isi dari daftar pustakanya atau footnote-nya itu kita terlebih dahulu membuat file khusus. File khususnya nanti kita bisa kasih keterangan di sini bibliografi. Terus di bagian paling belakang atau dapus lah, misalkan referensi gitu, dapus referensi aja, referensi. Di bagian belakangnya kita ganti format teksnya menjadi BIB, jadi bibliografi. Kita create. Nah ini kan jadi file baru ya. Nanti formatnya sama kayak main text, tapi dia khusus untuk bibliografi. Pak, sebentar. Yuk. Yang punya saya yang backend sama dengan Fiber itu nggak jadi warna hijau. Yang mana? Itu kelihatannya ada salah typonya deh, ada typonya. Typonya biasanya kalau nggak warna hijau, kurungnya itu kurung kotak, bukan kurung keriting. Nah kayak gini. Oh, bentar Pak. Oke. Setelah kita masukkan referensi BIP ini, kita sama kayak kemarin ya. Kita mencari format footnote-nya atau format referensinya seperti LaTeX dan Mendeley kemarin. Kita bisa mengambil gambar. Minta tolong ulangi dari upload file. Upload file? Upload file apa? Gambar? Upload file apa Mbak? Referensi apa gambar? Yang referensi. Yang referensi kita bikin di new file ini. Terus habis itu kita tulis nama filenya referensi misalkan. Terus formatnya kita ganti BIB kayak gini nanti. Terus di create kayak gitu. Nanti muncul di sebelah kiri sini. Kemudian nanti di dalam sini kita masukkan kita masukkan teks referensinya.
Jadi kalau teks referensinya kita cari dulu ya di Google. Terus habis itu misalkan saya mau ngambil salah satu buku. Bib teksnya, bibliografi teksnya. Terus habis itu mana astronomi, astrofotografi. Misalkan ini. Terus saya mau ngambil dia menjadi sebuah referensi. Nah, caranya kita cari terlebih dahulu download referensinya. Nah, nanti kan muncul nih RIS-nya ini. RIS-nya bisa kita buka dalam Notepad. Caranya klik kanan, open with, terus choose another app, kita pilih Notepad. Nah, nanti muncul deskripsi selengkap ini, tapi bukan yang ini ya. Yang mana ya? Saya lupa ya. Pak, ngapunten. Ulangi lagi. Mboten niku mboten bergerak layar jenengan. Oh, ya. Saya searchingnya salah. Oke, ya. Nah, kita sudah sama kok, sama kayak tadi. Sekarang kita nyari referensinya. Jadi kita cari terlebih dahulu artikelnya. Misalkan di ResearchGate ini, nyari artikel biasa aja. Terus di belakangnya dikasih tulisan BibTeX. BibTeX ini format dari penulisan kepustakaan. Pak, ulangi nyarinya tadi di mana, Pak? Ke Google, terus kita cari judul apa yang mau kita cari, terus di belakangnya ditambah BibTeX. Nah, terus habis itu di sini ada beberapa pilihan di bawah ya. Maksudnya kita cari format citasinya, download citasi. Kalau mau kepengen gampang yang ngikutin saya aja. Astrofotografi artikel, BibTeX, terus yang Springer ini dibuka. Terus ke bawah di-download yang RIS-nya. Setelah itu RIS-nya kita buka foldernya. Dan supaya dia bisa menjadi teks, kita klik kanan di open with di Notepad. Bukan yang RIS, yang BIP, sorry, salah. Yang BIP. Yang BIP kita buka, klik kanan, open with, choose another app, terus Notepad. Nah, nanti dia muncul di sini informasinya. Dalam bahasa coding. Penulisnya adalah ini, Klaus Peter, dan ini editornya Roth, titlenya astrofotografi, book titlenya adalah handbook, tahun terbitnya 2009, publishernya Springer, dan lain-lain. Ini kita copy semua ya. Terus kita masukkan ke LaTeX. Nah, di dalam LaTeX-nya terlebih dahulu kita masukkan perintah memulai ininya ya. Bapak ngapunten. Ya, gimana, Mbak? Ulangi dari itu, Pak, yang nyari astrofotografi itu. Nah, pertama kita nyari terlebih dahulu file bibs-nya. File bib itu untuk pemformatan dari dari footnote, dari referensinya. Nah, kita setelah buka astrofotografi artikel, kita cari artikel, terus di belakangnya tambah BIP. BIP ini merupakan format untuk menulis
menulis teksnya, menulis apa format biografinya. Setelah itu kita buka linknya, kita cari yang dia format BIB di bawah ini .bib. Kemudian setelah kita menemukan BIB-nya, kita buka foldernya. Terus habis itu kita kita buka filenya dengan notepad dengan cara klik kanan di BIB-nya yang format BIB tadi. Terus open with, kita choose another app. Terus kita pilih notepad ke bawah ya biasanya ya, ke bawah dibuka. Dan nanti muncul notepad, aplikasi notepad. Nah, terus dia di copy. Semuanya dipaste ke Natek. Sudah. Nah, itu untuk memasukkan pustakanya. Terus kita mau mengutip kepustakaannya. Oke. Iya, gimana Mbak? Gimana Mbak? Pak, itu tadi apa kan udah di-download Terus apa Mbak Aulia? kan udah di-download filenya. Terus setelah itu diapakan Pak? Dibuka pakai notepad. Kan teman-teman udah install Zotero ya. Yang dibuka untuk notepad, diklik kanan, open with, terus choose another app, terus dipilih yang notepad ini. Nanti di copy paste semuanya ke reference bib. Layar saya muncul kan ya? Apa cuman latex tok? Muncul semua kan? Nggak muncul dah. Saya buka folder nggak muncul dah. Sebentar. Saya ulangi lagi ya. Oh ya bener nggak muncul. Kita buka foldernya, filenya, terus di bib ini diklik kanan, open with, choose another app, choose another app, terus habis itu kita cari notepad. Habis itu semua isinya kita copy paste ke referensi bib ini. Oke ya. Dah. Sekarang kita kembali ke main text. Di main text ini kita mau memasukkan referensi. Misalkan di introduction ini ya. Introduction ini adalah latar belakang penelitian bla 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 bla. Nah, sebelum kita memasukkan referensinya, kita terlebih dahulu memasukkan file referensi ini ke dalam si main text-nya dengan cara add bib source resource. Nah, terus di tab, terus kita pilih nama filenya, referensi, harus sama ya, besar kecilnya ya, BIB. Nah, ini untuk masukkan. Oh, file referensi yang mau saya masukkan referensi BIB, kayak gitu. Add bib resource, bibliografi resource, daftar pustaka, sumber daftar pustaka, terus referensi bib ini. Oke. Kemudian setelah ini masuk, si latex akan menganggap kalau ternyata di sini ada pustaka yang akan dimasukkan di referensi bib. Sekarang kita akan memasukkan filenya. Kita mau mengutip. Cara mengutipnya adalah kita menambahkan perintah parent site, terus buka kurung tutup kurung. Nah, di sini nanti akan muncul rekomendasi naskahnya, Schroeder ini. Nama penulisnya tadi ya. Terus di compile. Nanti dia muncul daftar pustakanya. Daftar pustakanya. Body note ya. Kalau di sini kita pakainya body note. Ntar ini lagi loading. Kecepatan ya. Tapi bisa ngejar nggak? Nggak bisa, Pak. Jadi setelah kita copy paste isi bib-bibnya di latex, di referensi bib, kita kembali ke main text. Terus kita harus memberikan informasi ke latex
kalau referensi BIP ini menjadi folder, menjadi file dari daftar pustaka. Jadi semua daftar pustakanya kita disimpan di sini. Nah, caranya kita ketik di bawahnya as package ini. Nah, di sini add strip add BIP resource. Terus kita tulis nama filenya referensi itu tadi. Wes samakan persis kayak ini aja biar enak gitu. Maksudnya biar nggak ada masalah. Oke, kemudian latar belakang dari penelitian ini kita masukkan ya misalkan di sini gitu. Nah, kita masukkan perintah ketika kita kepingin mengambil pustakanya, kita klik parent site, ketik parent site ini. Parent site, terus nanti buka kurung tutup kurung kayak biasanya, nanti muncul rekomendasi. Mau pakai file yang mana, kita pilih yang sudah kita masukkan. Sudah masuk, sedikit lagi ya, saya sekalian bikinkan ke daftar pustakanya. Daftar pustakanya tinggal klik print bibliografi, di enter, di tab, terus di recompile. Tadi dia ada di atas, karena memang dimasukkannya di atas sama saya. Nah, ini referensinya. Oke, itu aja yang dibahas. Jadi memasukkan apa tadi, daftar isi dan pustakanya. Kelihatannya saya tadi kecepatan, ada kendala dan lain-lain. Teman-teman sampai mana? Ayo kita praktek ulang. Referensi BIP tadi, coba silakan yang mau share screen. Nanti saya bantu untuk kasih tahu caranya. Share screen silakan. Bisa kok, harusnya share screen kok, nggak saya batasi kok. Belum nak. Kalau sudah di screenshot, ya. Kalau sudah, keren sekali Anda sudah. Jangan pakai itu Mbak. Error, Pak. Gimana Mbak? Error. Errornya PDF. gimana? Errornya gimana? Mbak Cita, PDF. iya, Latex error. ditampilkan dulu aja atau difoto ke grup supaya saya bisa kelihatan. Silakan share screen aja. Soalnya errornya gimana kan saya nggak tahu ya. Harus lihat dulu. Kalau sudah dikirim di grup bilang, misal tabel saya kok gini Pak, tabelnya bikin figure enumerate get. Ini siapa ini? Ade Suparta ini gimana Mbak? Kelewatan nggak Mbak? Ini tadi sebelum absen, tapi saya baru baca. Ntar Mbak, errornya sebelah kiri coba. Sebelah kiri. Kameranya di sebelah kiri. Cara naruh referensinya di copy paste. Itu tulisannya pakai tanda kurung kotak apa tanda kurung ini Mbak? Oke, kelihatannya ada yang typo. Supaya ini saya share screen aja ya. Diketik ulang, dipastikan benar gitu. Yang ini ya. Kelihatannya teman-teman yang salah kayak gitu ada typo. Cara naruh referensinya gimana? Di paste aja kalau sudah di copy. Sudah di copy yang Mbak Fadila itu ada. Ngopinya sebelah mana Pak? Tadi kan udah digambar habis itu ngopinya. Oke, ntar ya saya ulangi lagi ya. Oke, pertama file yang sudah di-download itu tadi dalam format BIP seperti ini. Kita klik kanan, terus open with, choose another app. Terus kita pilih yang notepad, di double klik aja. Nanti muncul di aplikasi notepad, kalau nggak keluar di bawah ini. Nah ini kita copy. Terus kita masukkan ke referensi BIP ini, semua, paste gitu. Baru nanti ngikuti langkah ini.
Langkah yang saya masukkan ini di baris 25, yang sekarang ya. Baris 25, baris 3, baris 4, sama 12 sampai 15. Ini yang pertemuan 2. Baris 3, baris 4, 12 sampai 15, baris 25. Oke, ada lagi yang punya kendala? Tadi kendalanya apa ya? Kok kosong. Oh, di paste udah, kendalanya udah, salah ketik. Salah ketiknya saya searchin lagi ya. Izin bertanya. Nggih, monggo, gimana Mbak? Itu kan di layarnya jaringan kan referensinya keluar guys. Kalau punya saya nggak keluar. Sudah diklik print bibliografinya Mbak di baris 15-nya saya? Sudah sama Pak. Di recompile sudah? Sudah. Coba fotoin Mbak, supaya saya bisa lihat, atau share screen langsung aja. Jangan pakai kamera ya, soalnya kadang buram kadang enggak gitu. Ya tergantung HP-nya sih sebenarnya. Di foto aja gitu. Boleh. Tadi laptopku tiba-tiba keluar, Pak. Sampai Terus mana? habis itu surat kafe, Pak. Dibuka lagi. Yang saya blok ini yang baru saya bikin di gelombang 2. Silakan di screenshot, nanti diketik ulang. Terus habis itu sama. Jadi nggak apa-apa kan, Pak, kalau diketik ulang gitu. Emang muncul kayak misal referensinya bisa diulang lagi. Iya, asalkan sama kayak yang saya tulis. List of table. Tabelnya pakai S, Mbak. List of tables. Terus pin bibliografi. Sebentar. Jadi gini. Parent site-nya udah masuk, udah bener. Coba list of tables-nya dibenerin dulu, pakai S gitu. Sudah Pak. Sudah bisa? Sudah keluar. Semua? Sama referensinya? Belum referensinya. Bentar ya. Coba share screen kalau bisa. Ini join pakai laptop nggak? Google Meet-nya? Nggak? Atau pakai HP kamu? HP Pak. Ya harus lihat detailnya saya. Tapi ini harusnya Join pakai laptop gitu ya Pak. boleh, saya tunggu. Yang lain gimana? Ada kendala apa enggak? Boleh, sekarang di screenshot. Yang saya ketik barusan di pertemuan 2 saya blok. Sama ini ya, yang referensi BIP. Atau nanti dilihat YouTube-nya lah. Toh ya nanti saya uploadkan YouTube-nya. Kalau misalkan budrek, pusing saya upload no YouTube, tak upload no YouTube. Gimana? Sementara ini ada pertanyaankah teman-teman semua? Gimana Mbak Fa? Mbak Fa? Yang kan referensinya tadi udah habis ditempel Pak, udah masuk. Habis itu yang di main teksnya di referensi BIP udah tak taruh tapi nggak muncul referensi di kanan. Udah di recompile udah ya. Parent site-nya udah dimasukkan belum? Yang apa? Parent site ini yang baris 25 saya share screen dulu ya. Udah ya, share screen saya nggak keluar ya. Bentar. Belum. Yang ini.
ketinggalan tadi. Ini masukkan kutipan dulu. Terus habis itu nanti baru ini sudah ada daftar pustakanya gitu. Kalau belum dimasukkan ininya mah nggak bisa. Nanti muncul di sini nama orangnya dan tahunnya. Pokoknya yang saya blog ini yang di pertemuan 2, tapi juga referensi PIB ini ya. Gimana yang lain? Ada lagi yang error-error? Ini punya saya, Pak. Kenapa Mbak Asila? Sama yang kayak tadi. Coba difotokan ke kiri sedikit. Saya khawatir jenengan belum masukkan file bib-nya. Yang sebelah ini kan ada referensi bib, sudah masuk belum? Sudah ada isinya belum referensi bib-nya? Kalau nggak ada dia bisa error. Soalnya dia nggak ada referensi itu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Sampai 20.55 lah, sambil saya nunggu teman-teman tanya. Pak, boleh minta tolong itu apa dikecilin itunya biar bisa ini. bisa sampai bawah. Ini. Oh, kecil ini. Oh. Lihat di YouTube aja lah. Kalau kayak gini capek nanti kamu. Ini Mas, ini. Silakan screenshot pertama dari 1 sampai 30. Selanjutnya Pak, sudah. Yang lain saya tungguin dulu. Saya kebawain. Udah 31 sampai 62 ini udah semua. Tadi kan 1 sampai 30 ya. Terus ini 31 sampai 62 udah semua. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tanya di grup Pak. Di grup ini coba diklik BIB-nya Mbak. Sudah diklik referensi BIB di sebelah kiri. Dia udah bener nggak? Terus difotoin lagi. Kenapa Mbak Ulia? Mbak Ulia belum dimasukkan ininya Mbak. Halaman baris 25-nya saya. Jadi jangan belum mengutip salah satu referensi yang dimasukkan. Dikutip dulu. Setelah dikutip baru dia bisa muncul di daftar pustaka. Gimana Pak? Coba dibuka yang referensi bib-nya Mbak. Referensi bib di sebelah kiri. Belum masuk kan ya? Jangan-jangan ya yang referensi bib-nya kalian ya? Belum di copy paste dari notepad-nya. Yang sebelah kiri ini fotokan. Nah, yang ini referensi bib difotokan. Kalau kosong berarti ya nggak bisa keluar. Apa yang mau ditampilkan kalau kosong? Udah benar. Print bibliografi ini sudah benar. Parent site. Coba ke foto ini adalah latar belakang. Dia sudah muncul belum body note-nya? Kalau di saya yang bagian bawah ini di sebelah kanan, terus yang ini. Nah ini.
Nah, Kak, Ini nih di introduction di bawah ini dibuka, terus diklik ini. ini yang apa itu yang nomor 25-nya Bapak. Di saya itu ada tanda apa ada segitiga, ada tanda serunya warna merah. Iya, sama kayak yang lain ya. Yang Mbak siapa ini tadi, Mbak Asilatul Ma'wa pun sama kayak gitu ya. Itu karena jangan salah ya. Coba diklik ulang aja. Saya ini kan ya, saya klik ulang ya. Parent site terus kurung keriting, terus muncul ininya enggak? Muncul rekomendasinya enggak? Iya, Pak. Terus di tab, udah, terus di recompile. Harusnya udah muncul loh. Muncul. Bentar, Pak. Enggak, Pak. Muncul nggak muncul ini. Berarti sampean salah copy paste inbooknya. Saya lihat lagi inbooknya. Referensi BIP udah bener. Inbooknya udah di copy paste, persis punya saya. Nggak ada yang beda sama sekali. Tapi kenapa kamu warna hitam bukan warna warna hijau di sebelah kanannya? Ini inbook. Coba dihapus terus di copy paste lagi, Mbak. Mungkin dia nggak teridentifikasi sebagai isi. Oke, Pak, sebentar. Siap. Warna hitam kan ya ini ya? Apa hijau? Hitam kan ya? Tadi mau ngapain ya? Oh, mau nampilin WhatsApp. Ininya warna Sudah hijau, Pak, sudah hijau. sudah bisa berarti. Ini hijau atau hitam ini kalau di fotonya kamu? Hijau, tapi nggak Pak, tapi tetap yang itu yang di daftar isi itu nggak ada referensinya. Coba di recompile lagi, di refresh pakai recompile. Untuk daftar tabel sama daftar isi udah bisa. Kalau misalkan daftar tabel sama daftar isi udah bisa, mungkin karena errornya banyak yang sama, tugas yang kedua cukup daftar isi sama daftar gambar sama daftar tabel aja. Nggak apa-apa. Tugasnya maksudnya sudah saya kasih 100. Identifikasi tugasnya cukup 3 ini. Tuh. Kalau misalkan memang errornya sama semua ya. Ini karena Nggak usah referensi Pak, susah. iya, nggak usah referensi. Ya itu maksudnya. Ya udah ya, berarti ya. Udah disepakati ya. Ya, referensinya nggak usah. Tanda serunya itu kenapa, Pak? Tanda seru di mana, Mbak? Kan segitiga merah tadi loh, Pak. Itu ada typo biasanya. Terus habis itu datanya nggak benar dan lain-lain. Itu panjang itu. Kemungkinannya banyak. Kalau diklik tanda serunya itu nanti dia muncul nganunya kok. Muncul errornya kenapa.
Coba dibaca. Ya. Gambar saya. Hah? Gambar saya kok dari tadi lo belum keluar, Pak. Kenapa? Share screen atau kirim di grup. Aku pakai laptop. Iya, Tapi di itunya foto. pakai HP. Layarnya di foto, dikirim ke grup. Oh ya. Ganti foto, Cip. Pak Ucup nggak merestui. Oh iya. Oke, kira-kira cukup. Kalau misalkan nanti bingung di grup nggak apa-apa, saya bantu. Terakhir ngumpulkan kan berarti hari Sabtu ya, jam 22 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan jam 21 saya akhiri ya. Cukup? Oke. 10, 9, 8. Ya gimana Mbak Fadilatus? Yang dikumpulnya tuh yang mana aja? Yang pertama kan tadi sudah ya. Yang kedua itu daftar gambar, daftar tabel sama daftar gambar, tabel sama daftar isi. Yang ini. Kalau yang pertama Tiga halaman semuanya. nggak usah, bagian ininya aja di screenshot. Yang awal ini kan yang jadi satu kan, daftar isi, daftar gambar sama daftar gambar. Iya. Iya. Screenshot kan itu aja. Udah? Cukup? Masih Pak. Ada lagi? 10? Nggak ada? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yuk.